Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, ini pas tanggal 1, ya, tanggal yang baru, bulan yang baru, Bapak Ibu. Kita semua bersekutu dalam hadirat Tuhan. Kita yakin bahwa berkat Tuhan selalu dilimpahkan atas kita semua. Ya, ini sudah pertengahan tahun, betul ya? Ini semester yang pertama, bulan terakhir dari semester yang pertama. Jika kita bisa melewati 5 bulan ke belakang, semua karena Tuhan, maka 7 bulan ke depan semua juga karena kita lewati dengan kebaikan Tuhan. Dan kita harus bertumbuh. Bulan ini adalah bulan bertumbuh dalam firman dan menjadi serupa dengan Kristus. Karena saya masukkan dalam tema tahunan kita, di mana kita menggenapi rencana Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu. Kita harus bertumbuh di dalam segala hal yang mengarah kepada Tuhan. Kita harus serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, hari ini saya langsung akan masuk dalam pembacaan firman yang saya ambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai ke 13. Thank you. Dan saya bacakan Bapak Ibu. Dan ialah Tuhan ya, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini yang orang sebut 5 jawatan. Ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang kudus. Karena kita sudah dikuduskan dengan darah Kristus. Amin. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan, apa Bapak Ibu? Tubuh Kristus. Kita ini ada dalam tubuh Kristus, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita ada di gereja ini, kita berkomunitas. Kita termasuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, semua apa yang kita baca firman Tuhan dari pertama kali kita percaya Dia, kita mengenal Dia, sampai detik ini semua membawa kepada pembangunan dalam tubuh roh kita. Kita makin mengenal Tuhan kita, bukan hanya percaya di dalam pikiran, tetapi percaya juga dalam tindakan kita. Kita bukan hanya tahu siapa Tuhan kita, namanya, bagaimana sifatnya, karakternya, tapi kita juga mengalami Dia di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang kita bangun, yang kita lakukan dari hari ke hari. Kita nggak bisa ikut Kristen begitu-begitu saja sampai kita dipanggil Tuhan pulang ke surga. Kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Kita nggak bisa hanya mendengar firman dengan lalu begitu saja. Kita harus menghargai firman, kita harus berikan telinga kita harus berikan hati kita untuk mau diajar oleh firman Tuhan. Bahkan ayat-ayatnya mungkin Bapak Ibu sering dengar, ayat-ayatnya Bapak Ibu sering baca. Itu bukan menjadikan kita, aduh udah ayatnya saya sudah tahu, ayatnya sudah pernah saya baca. Tapi itu menjadi sebuah pengingat bagi kita semua, supaya firman Tuhan itu tertancap dalam hidup kita. Bapak Ibu ada yang komen kemarin, saya setuju ya, saya setuju dan saya seneng ya. Om, ini ayatnya sama. Ya, berarti ada yang nggak tekno Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang komen ayatnya sama dengan beberapa hari yang lalu, berarti Bapak Ibu tinggal jalan saja. Tapi kalau Bapak Ibu hari-hari itu merenungkan firman Tuhan ayatnya sama, walaupun penjelasannya dan poinnya berbeda, artinya Bapak Ibu ini nggak tekno firman Tuhan. Memperhatikan firman Tuhan bukan hanya sekedar dibaca, tapi mulai dihafal, mulai direnungkan, dan mulai dilakukan. Karena kita harus bertumbuh dalam firman. Ya,
Karena pengalaman iman yang mendasar dan benar tentang Tuhan Yesus bukan hanya sekedar informasi teologi saja, tetapi pengakuan dan relasi yang sejati. Jadi bertumbuh di dalam firman ini adalah sebuah pengalaman hidup yang mendalam. Tidak bisa pengalaman saya copy paste kepada Bapak Ibu. Dan tidak bisa pengalaman orang tua saya langsung diturunkan kepada saya dan saya pasti mengikuti dan sama dengan pengalaman mereka. Setiap individu di dalam gereja ini, di dalam pengenalan akan Tuhan itu bertanggung jawab untuk pengenalan masing-masing, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi kita harus melihat sama-sama bahwa pengenalan kita adalah tanggung jawab pribadi. Saya tidak ikut anak saya nanti. Kalau saya mati, saya mengakhiri hidup dalam dunia ini, saya tidak perlu dituntun oleh doa anak saya. Itu kepercayaan bukan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang setuju katakan ya. Itu hanyalah adat istiadat yang tidak ada bagian dalam iman kekristenan. Saya tidak bisa menemukan, saya nggak bisa menemukan jalan karena doa dan pimpinan anak saya yang masih hidup dalam dunia. Tapi saya jika mati nanti, saya langsung menemukan jalan karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan pertumbuhan iman kita tidak tergantung oleh orang tua kita, tergantung oleh anak kita atau oleh orang lain. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan secara mendalam dan benar. Bagaimana Pak? Yaitu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita harus mengalami firman Tuhan, bukan hanya tahu secara teologi saja, tetapi mengakui dan ada relasi hubungan yang sejati. Satu gap besar yang terjadi karena media sosial adalah nggak adanya relasi. Nanti ke depan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita nggak tahu gereja akan bertambah banyak atau akan bertambah sedikit jumlah jemaatnya karena teknologi yang makin masif. Tapi ada satu gap di mana itu relasi antar hubungan, antar personal ini bisa hilang. Ini akan saya kemukakan di ibadah kedua. Firman Tuhan minggu ini ada 5 poin. Pagi ini 3, 2 poin yang ibadah yang kedua. Untuk relasi ini saya taruh di belakang Bapak Ibu. Tapi kita harus tahu relasi kita dengan Tuhan tidak boleh digantikan dengan apapun juga. Walau kita bisa mendengar firman Tuhan di YouTube, di TikTok, di media sosial yang lain, itu tidak menggantikan kita relasi berhubungan dengan Tuhan setiap hari secara pribadi. Kalau di gereja seperti ini kita berhubungan bersama-sama, berhubungan relasi dengan Tuhan dengan sesama anak Tuhan yang lain. Tetapi ini belum cukup. Kita harus tambah dengan relasi kita setiap hari di rumah, di kantor saat kita istirahat. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar dan dalam akan firman Tuhan. Jangan kita seperti apa yang dikemukakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 3 ayat 5, dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara fisik mereka kelihatan sembahyang. Secara fisik mereka kelihatan menjalankan ibadah dan pelayanannya. Tetapi pada hakikatnya di luar fisik itu, di luar yang kelihatan, mereka tidak melakukan apa yang mereka jalani, apa yang mereka firmankan, apa yang mereka layani. Artinya mereka hanya kelihatan di depan orang saja. Mereka tidak ada hubungan secara pribadi. Beberapa tahun yang lalu pada saat saya menghadiri sebuah acara besar, seorang pendeta berkata, kita harus hati-hati para pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta ini biasanya doa dan baca firman pada saat mau khotbah saja. Waduh Bapak Ibu, ngaku ndak ngaku kena semua Bapak Ibu. Para pendeta ini merasa sudah sakti, merasa sudah
teologianya tinggi, ngerti, firman Tuhan gampang dibuka, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, karena zaman dulu nggak ada teknologi seperti ini. Zaman dulu itu harus satu-satu cari ayatnya, buka, makanya Alkitabnya sampai sobek. Betul ya? Ayatnya di terus dikasih warna, dilipat-lipat. Makanya Alkitab zaman dulu sebelum ada teknologi adalah Alkitab yang kucel. Ya betul ya? Karena dibuka-buka endio ayatnya. Sekarang nggak harus buka Alkitab dengan kucel seperti itu. Kita tinggal tunjuk, kita cari ayat ini atau kalimat ini ada di mana. Betul nggak kira-kira? Alkitab kita jadi bersih sekarang. Ya jadi bagus, dibuka, wah api. Alkitab saya buka terus di rumah, tapi nggak saya kucel-kucel lagi. Saya buka tiap hari, tapi nggak kucel Bapak Ibu. Karena saya mau cari ayat ini, atau saya cari kata ini di mana ya? Oh ini, saya buka langsung Alkitabnya, oh di sini. Nah kita harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan, bukan hanya pada saat saya mau pelayanan, tadi komsel, tadi kaum pria, kaum wanita, komunitas pria, komunitas wanita, atau komunitas yang lain, baru menyiapkan dan membaca firman. Makanya saya berusaha untuk menuntun Bapak Ibu, langkah demi langkah, setahap demi setahap, untuk mulai terbiasa dengan pembacaan firman Tuhan. Saya itu seneng loh, kalau diingatkan. Ya, kemarin ada 2 orang ingatkan saya hari Jumat, saya pelayanan di Bukit Doa Immanuel. Gak ada sinyal ya, karena Pak Dwi gak ngasih saya wifi Bapak Ibu. Jadi Bu Yuli dan Pak Dwi gak kasih tahu saya wifi-nya. Saya di tempat ya Viko sama Azanika itu ya, jadi gak ada sinyal, saya melayani di sana. Gak ada sinyal, saya tahu jamnya sudah waktunya kirim ayat Bapak Ibu, sudah ada yang WA. Gak ada renungan hari ini. Saya jawab ada, tapi sinyalnya gak ada, itu sama-sama gak masuk. Kemarin juga Sabtu juga sama, ditanyain lagi. Nggak ada renungan hari ini. Nah, mumpung belum ditanyain Bapak Ibu, saya kirim dulu lebih awal. Mohon maaf, saya nggak ada sinyal. Kenapa saya ungkapkan ini? Lihat, orang yang sudah terbiasa baca firman dan baca renungan, dia akan melatih hidupnya dengan keteraturan rohani. Bukan nyiapkan dan baca firman hanya pada saat mau pelayanan saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan kita seperti orang yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita ini sebenarnya menjalankan ibadah, tapi hakikatnya kita nggak seperti itu. Kita hanya pakai topeng, kita hanya, mohon maaf, munafik Bapak Ibu. Firman Tuhan itu mengajari kita bukan munafik, tapi perubahan itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Ini bisa mandek. Dari luar orang bilang udah bagus pelayanannya udah memberkati, udah berhenti di situ. Tapi pelayanan dan pembacaan firman ini mengubahkan kita dari dalam. Sehingga kita terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin saya nggak ada kesempatan untuk sekolah Alkitab Pak. Nggak ada kesempatan untuk seminar Pak. Kami yang menyiapkan firman Tuhan, kami tim gembala, para pengkhotbah di sini menyiapkan dengan baik. Saya berharap Bapak Ibu mencatat. Dengan mencatat Bapak Ibu akan bertumbuh. Kenapa harus dicatat? Karena nggak dicatat kita akan lupa. Betul ya? Lupa lagi firmannya. Nah, tapi kalau cari uang nggak pernah lupa. Kalau dimusuhi dan disakiti orang nggak pernah lupa. Tapi kalau dengar firman Tuhan mudah sekali lupa. Itulah manusia. Manusia itu hakikatnya gitu. Kalau sesuatu yang jelek dia mudah sekali ingat. Karena dosa, inangnya itu dosa. Jadi dosa ini adalah wadah, terus disakiti orang, dijelekin orang, itu langsung ingat Bapak Ibu. Tapi kalau inangnya ada wadahnya adalah firman Tuhan, jika kesakitan, kejelekan yang orang berikan pada kita nggak akan ingat. Kenapa? Karena hanya kebaikan yang menginang dalam firman Tuhan. Amin. Kenapa orang mudah ingat kejelekan orang, susah mengampuni orang? Karena dosa berkuasa atas dirinya. Jikalau firman Tuhan berkuasa atas dirinya, maka akan susah untuk mengingat hal-hal yang jelek. Tapi dia akan mudah untuk mengingat hal-hal yang baik, terutama dalam firman Tuhan. Yang kedua, bertumbuh dalam firman adalah memahami ajaran yang murni dan tidak tersesat oleh ajaran palsu, serta berakar dalam Kristus secara mendalam.
Ada banyak ajaran sesat yang tidak Bapak Ibu sadari. Banyak sekali Bapak Ibu, banyak. Sesatnya bagaimana Pak? Nah, sesatnya ini bukan langsung gak usah nyembah Yesus, gak usah beribadah, enggak seperti itu. Kalau harus seperti itu Bapak Ibu pasti akan tolak. Sesatnya itu karena menganggap firman Tuhan itu, menganggap ibadah itu seperti apa ya? Gampangannya yang sering saya ngomong itu seperti, ini apaan sih? Gunung Kawi. Ke gereja supaya diberkati, ke gereja supaya disembuhkan, ke gereja melayani supaya hidupnya nyaman. Itu ajaran-ajaran nggak benar. Saya sama istri beberapa kali ngikuti ibadah, entah di persekutuan, entah di gereja-gereja atau acara-acara lain. Saya melihat Bapak Ibu, entah WL-nya, entah pengkhotbahnya, selalu menanamkan, kebanyakan menanamkan ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap kali mereka memuji Tuhan, Bapak Ibu harus keras suaranya memuji Tuhan, supaya Tuhan memberkati. Kok iso gitu loh. Bapak Ibu harus suaranya lebih kencang lagi, supaya Tuhan makin besar. Loh, kok bisa ngomong kayak gitu? Nah, Bapak Ibu harus menabur, karena Bapak Ibu kalau menabur akan diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ini bisa membuat orang kecewa. Kekristenan ini bisa membuat orang jadi cegek. Katanya saya kalau menabur akan menerima, katanya saya kalau setia saya akan diberkati. Dan ini menjadikan setiap anak Tuhan mulai runtuh imannya. Ke gereja seperti ke Gunung Kawi, ada transaksi. Ada ajaran-ajaran palsu yang lain yang mepet sekali, kayaknya benar, namun gak benar. Kita datang beribadah karena kita sudah diberkati Tuhan. Kita melayani Tuhan karena itu adalah bentuk pengabdian kita, karena Tuhan sudah baik kepada kita, amin. Dan kita harus berakar, sama-sama katakan berakar. Berakar dalam Kristus, bukan dalam yang lain. Dalam Kristus. Pokoknya ya Kristus. Dan kita harus memiliki iman yang dalam di dalam Kristus. Bukan di dalam pengenalan, pengetahuan yang lain. Ya, kita baca di Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Kalau kelihatan Bapak Ibu kita baca ya 2-3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Iman kita bukan iman anak-anak yang gampang diombang-ambingkan. Bapak Ibu, iman anak-anak ini adalah iman yang gampang diombang-ambingkan. Seperti apa Pak? Bapak Ibu kan berkata gini, loh Pak, katanya pendeta A, Tritunggal penjelasannya seperti ini. Katanya pendeta B, Tritunggal penjelasannya seperti ini. Katanya pendeta C, Tritunggal penjelasannya seperti ini. Padahal ada pengajaran. Pak, pendeta A ngomong persepuluhan nggak boleh. Pendeta B ngomong persepuluhan boleh. Pendeta C ngomong terserah. Yang benar yang mana? Bapak Ibu mulai diombang-ambingkan karena nggak dalam mengenal tentang Yesus. Ada banyak lagi hal yang akan Bapak Ibu diombang-ambingkan. Kalau Bapak Ibu memiliki iman seperti anak-anak, akan gampang untuk diseret. Oh, itu yang benar, ini yang salah. Itu yang baik, ini yang jelek. Dengan apa? Bapak Ibu sudah menghakimi. Salah satunya kalau pendetanya terkenal, pasti jemaatnya banyak, diberkati Tuhan, dan ini pengajarannya pasti benar. Belum tentu. Zaman sekarang bisa jadi orang terkenal itu gampang. Asalkan punya media sosial yang bagus, ada algoritma yang bagus di situ akan gulung secara otomatis Bapak Ibu. Tapi belum tentu hal itu menjadi sebuah kebenaran. Makanya Bapak Ibu kalau dengar firman Tuhan, dari berbagai macam pendeta, Bapak Ibu harus bisa filter.
Kenapa harus bisa filter? Karena itu merupakan sebuah kedewasaan iman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi ke gereja luar, maka gereja luar akan ada penyembahan dengan bahasa roh. Betul ya? Di gereja kita tidak ada bahasa roh di dalam ibadah, tetapi bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari bahasa roh. Bapak Ibu akan bingung, sing bener ndi sih? Gereja ibadah dengan bahasa roh atau gereja yang beribadah tanpa bahasa roh? Ada lagi, gereja yang bener yang mana sih? Yang alat musiknya lengkap atau alat musiknya hanya keyboard saja? Ada banyak hal yang Bapak Ibu mulai pertanyakan dan bimbangkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu belum bertumbuh dalam pengenalan yang benar dengan Tuhan. Ada banyak orang yang mempermasalahkan model ibadah, cara persembahan, cara nyanyi, dan lain sebagainya. Kelihatan orang yang seperti ini belum dewasa. Karena orang yang dewasa pasti belajar menerima perbedaan. Yang setuju katakan amin. Yang penting arahnya sama, yaitu Kristus. Arahnya sama. Di sana Kristus yang menjadi kepala. Tapi ingat, di atas tadi ada ajaran-ajaran palsu yang harus kita waspadai. Bapak Ibu harus benar-benar sungguh-sungguh, ini kok beda ya? Ini kok nggak sama ya? Nah, Bapak Ibu harus lihat lagi firman Tuhan. Harus teliti lagi firman Tuhan. Karena bertumbuh dalam firman adalah pengenalan yang hidup, yang mendalam dan alkitabiah terhadap siapa Bapak Ibu? Pribadi Tuhan Yesus. Bukan yang lain. Yang membawa perubahan secara nyata dalam iman, dalam karakter dan pertumbuhan rohani. Jadi pengenalannya bukan terhadap tafsiran orang, perkataan manusia, tetapi pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita makin hari makin paham siapa Allah yang kita sembah, siapa pribadi yang kita sembah, karena kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan saat kita bertumbuh dalam firman Tuhan, iman kita makin kuat, karakter kita akan diubahkan, dan akan ada pertumbuhan rohani. Amin. Ini agak berat, tapi harus kita lakukan sama-sama. Kalau kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, pasti iman kita pasti akan kuat Bapak Ibu. Nggak gampang goyah. Situasi kondisi nggak makin membaik, makin sepi kanan kiri. Jalanan nggak makin banyak orang kalau malam, ya pada tidur memang ya. Nggak makin baik. Tapi kalau kita kenal siapa Tuhan kita dengan sangat baik, maka kita tidak akan ragu pada hari esok. Karena Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Imannya kuat, karakternya berubah. Pasti orang yang bertumbuh dalam firman, karakternya pasti berubah. Ada keputusan yang diambil. Saya nggak boleh seperti ini. Saya nggak boleh seperti itu. Saya harus berubah. Dan pasti akan ada pertumbuhan rohani. Dia akan haus akan firman Tuhan dan komunitas ibadah. Pasti Bapak Ibu, ada ibadah. Acara ibadah, datang. Ada persekutuan, datang. Gereja ngadain ini, datang Bapak Ibu. Saya tuh kagum sama gereja yang jemaatnya itu punya keteguhan di dalam doa. Ini pelan-pelan akan saya godok dulu, setelah itu akan saya mulai Bapak Ibu untuk doa. Dari Surabaya mereka harus doa ke Prigen tanpa ada yang nyuruh. Saya tanya ke Manari, ini siapa yang nyuruh? Difasilitasi enggak? Mobilnya difasilitasi enggak? Oh, enggak, yang difasilitasi cuma bis saja. Kalau bawa mobil sendiri bensin sendiri, tol sendiri. Ibu-ibu tua nyetir Bapak Ibu. Sepakat untuk komitmen berdoa setiap hari apa saya lupa dia ngomong. Kalau Bapak Ibu bertumbuh dalam rohani, maka akan selalu rindu dengan hadirat Tuhan. Wow. Karena hidupnya terus di dalam ini lingkungannya Tuhan. Pembacaan firman, imannya dikuatkan, karakternya diubahkan. Ini menjadi satu rangkaian. Poin yang kedua, bertumbuh dalam firman yaitu bertumbuh juga di dalam iman. Ini saya teruskan Bapak Ibu. Proses berkelanjutan. Ya,
setelah bertumbuh dalam firman, ada proses berkelanjutan di mana orang percaya semakin mengenal Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, dan semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah bertumbuh di dalam iman. Orang makin kesini, makin lama dia hidup, makin lama dia bersekutu dengan Tuhan, maka hidupnya akan makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidupnya di bawah diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Kita baca Kolose 2 ayat 7, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Berakar lagi, intinya ada akar dalam. Harus benar-benar menemukan sumbernya. Setelah itu, setelah berakar, kuat akar ini baru dibangun. Pernah kan saya katakan Bapak Ibu ilustrasinya, tahu pohon kurma yang ada di Israel, di Mesir, di padang gurun? Pohon kurma itu nggak bisa bijinya langsung dimasukkan atau ditanam begitu saja. Harus digali yang cukup dalam, pohon kurmanya ditaruh di situ, terus tutupi batu besar. Dan biji itu harus menemukan sumber air dulu ke bawah. Setelah menemukan sumber air, akarnya ini langsung kuat, dan mulai bertumbuh. Saat ketemu dengan batu, dia nggak bisa tuh. Maka dia harus menguatkan kembali akarnya, menguatkan kembali batangnya, sehingga pelan-pelan batu ini pelan-pelan akan digeser. Dan pada saat batu ini sudah tergeser, maka batang pohon ini akan tumbuh. Makanya pohon kurma yang ada di padang gurun tidak mudah goyah, bukan karena batangnya besar, tapi akarnya kuat. Kita nggak akan pernah mudah goyah kalau akar iman kita kuat di dalam Tuhan. Kita dibangun di dalam Dia dan kita makin bertambah teguh dengan ajaran yang sudah diberikan. Nggak usah lihat ajaran yang lain Bapak Ibu. Belajar dari firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pegang kendali, percaya bahwa Tuhan memberkati kita, bahwa Tuhan mengasihi kita. Ini makin bertambah teguh saja di dalam Tuhan. Maka kita akan melihat kemurahan Tuhan dari hari ke hari. Amin. Poin yang kedua dari bertumbuh dalam iman adalah iman yang bertumbuh, adalah iman yang diuji, dilatih, dan terus dibentuk oleh firman dan pengalaman hidup. Jadi kalau kita tahu bagaimana iman kita bisa bertumbuh adalah melalui ujian. Jika Bapak Ibu membeli barang, dan ditulisi barang itu adalah barang tahan banting. Cara membuktikannya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu beli barang tahan banting, cara membuktikannya di mana? Dibanting. Ya oleh harganya 20.000, 30.000, gak apa-apa dibanting. Coba beli handphone harga 20 juta, ditulisi handphone ini tahan banting. Bapak Ibu percaya begitu saja atau kepingin tak buktikan? 20 juta tahan banting enggak? Ya harus diuji. Dulu ada handphone mereknya itu Nokia. Betul ya? Dari Finlandia. Masih ingat Nokia Bapak Ibu ya? Ya sekarang lagi naik tapi turun lagi, enggak kuat ya. Nokia ini terbuat entah dari apa, bisa dijatuhkan dari lantai 10 bahkan lantai 13. Dijatuhkan yang 3310. Masih ingat ya? Nokia dengan tipe 3310. Terus ada 3315. Wah, ingatlah ya. Umurnya kelihatan lah kita kalau di situ ya. 3310 diturunkan dari lantai seperti itu. Prang. Baterainya keluar, casingnya juga keluar, tapi disatukan lagi, dihidupkan, bisa digunakan. Itu baru tahan banting. Coba sekarang handphonenya Bapak Ibu, banting dari genteng aja, turunkan. Pak, aku mau nyoba. Handphoneku ini katanya tahan banting, coba keluarkan, terus lepaskan. Tar! Bagaimana iman kita dikatakan kuat, harus diuji. Betul apa salah? Kita nggak akan pernah diuji oleh Tuhan kalau iman kita kalau iman kita belum kuat Bapak Ibu. Seberapa ujian itu masuk ke kita, firman Tuhan mengatakan tidak pernah melebihi kekuatanmu. Artinya apa? Tuhan sudah tahu takaran iman kita.
Pernah nggak Bapak Ibu mengalami sesuatu yang sesek banget Tuhan? Kayaknya aku nggak kuat, mau bunuh diri. Bisa stres aku. Tapi Bapak Ibu ternyata bisa melalui. Pernah nggak Bapak Ibu? Artinya iman Bapak Ibu itu seperti itu. Kuat. Setipis itu Tuhan mengujinya antara kekuatan kita dan iman kita itu Tuhan tahu. Setelah kita melalui ujian itu, kita berkata, loh aku iso loh melalui masalah, melalui peristiwa yang kemarin. Semua karena anugerah Tuhan. Seakan-akan detik itu kayak, gak iso Tuhan. Gak mampu kayak aku. Ternyata kita bisa melalui. Ingat, semua yang Tuhan berikan, ujian yang Tuhan berikan, itu tidak pernah melebihi batas kekuatan kita. Harus diuji iman itu dan harus dilatih. Setelah diuji, Bapak Ibu naik level kelas 3, di kelas 4 dilatih lagi. Ini loh, kelas 4 itu seperti ini. Kelas 3 kamu seperti itu kan, sekarang kelas 4 itu beda ya anak-anak. Nah, dilatih lagi. Setelah dilatih dia dibentuk. Dan dalam pembentukan ini harus ada pengalaman. Nah, kalau mau naik level lagi, harus mengalami apa Bapak Ibu? Ujian lagi. Setelah diuji lagi, karena sudah dibentuk, dilatih, dan ada pengalaman, diuji lagi. Di kelas 4 diuji, setelah itu kuat, baru naik kelas 5. Terus seperti itu. Iman kita akan terus bertumbuh. Kejadian-kejadian yang kita alami, mungkin repetition, tapi makin kuat, makin berat. Tapi kita makin, saya bisa melalui ini. Saya bisa melalui itu. Makanya Yakobus dikatakan, pasal 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa Bapak Ibu? Buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Makanya anak-anak, pengalaman iman dari orang tua kita harus kita dengar, harus kita pelajari, dan harus kita alami juga. Yang setuju katakan amin. Anak-anak sekarang itu dikatakan sego mateng surak. Betul ya, sego mateng surak tahu Bapak Ibu ya. Dulu kalau masak zaman dulu, sekarang masih banyak ibu-ibu. Ibu-ibu saya mau tanya dulu, suka masak yang sudah tinggal goreng, apa masih diproses? Diproses. Alasannya apa? Murah, iya pasti. Yang kedua, rasanya. Terus yang ketiga, yang paling penting, sehat. Coba lihat anak sekarang, lebih suka yang mana? Makanan diproses apa langsung jadi? Makanya sego mateng surah. Nak, tolong gawe no jangan asem. Beli asem digodok, Pak, jangan wis jadi. Ada banyak yang seperti itu. Karena mereka dipikirnya langsung masak, aku langsung jadi. Enggak, ada prosesnya. Dan iman kita juga harus diproses. Orang tua yang masih ada itu adalah harta yang paling indah. Dengarkan saja pengalaman orang tua kita. Anak-anak Bapak Ibu tuh kan enggak sesoroh Bapak Ibu dulu, betul ya? Sangat betul ini. Ibu saya cerita, bapak saya cerita itu soroh. Saya tinggal nikmati tak Bapak Ibu. Tapi saya harus dengar mereka, pengalaman mereka. Supaya saya juga dikuatkan. Supaya apabila ada ujian yang sama, setidaknya saya tahu, oh orang tua saya dulu pernah mengalami dan jalan keluarnya seperti ini. Kalau anak-anak hanya dimanja, mereka pada waktu ujian, waduh, masalah. Lihat ini, anak-anak ini kemampuannya diukur bukan pada saat ada PR, tetapi pada saat ujian. Karena pada saat ada PR, yang ngerjakan biasanya orang tua. Bener nggak? Padahal PR ini untuk membentuk anak-anak. Betul nggak Pak Agus kira-kira? PR ini untuk membentuk anak-anak, betul nggak Mbak Lia? Dikasih PR, yang kerjakan siapa? Harusnya anak-anak, supaya anak-anak itu terbentuk polanya, mengingat apa yang dia pelajari tadi dan mulai bertumbuh dalam pikiran ke depan.
Tapi saat ada PR, sing gopo dan yang ngerjakan adalah orang tua. Anak-anak duduk manis, main game, tidur, layangan. Tapi pada saat ujian, lalok-lalok. Loh, PR kok nilainya 90, ujiannya 30 aja nggak dapat. Nah, selama ini berarti yang mengerjakan orang tua. Saya usulkan bagi Bapak Ibu yang suka mengerjakan PR anak-anak, ikutlah sekolah dan ujiannya dia juga. Loh ya, ini nyindir temenan saya ini. Loh, buat apa anak Anda ada sekolahkan? Supaya apa? Pintar. Gimana caranya pintar? Salah satunya kalau ada PR dikasih tugas. Kalau Anda nggak mau anak Anda soro untuk mengerjakan PR dan tugas, ojo sekolah no. Sampai nih sekolah. Kapok wis tak sindir wis. Jangan membentuk pribadi mereka gampangan. Yang setuju katakan amin. Kamu punya PR, kerjakan nak. Aku nggak mau sekolah ya wis gak apa-apa. Sing bodoh ya kamu. Tapi kalau kayak seperti itu kena menenan anak Bapak Ibu anjen. Harus diajar sama dengan kita. Orang tua juga harus tahu jika anak sudah dewasa, dia mengalami masalah, jangan terus dibantu biar dia mengalami imannya bersama dengan Tuhan. Ada saat di mana kita kurang. Bukan hanya minta orang tua ngasih. Enggak, ada saat di mana kita kurang, kita harus berdoa sama Tuhan, kita hanya berharap kepada Tuhan. Kalau kurang minta dikasih, kurang terus minta dikasih, kalau Bapak Ibu meninggal, anak ini akan kesulitan. Makanya saya pernah khotbahkan, seberapa banyak harta yang engkau tinggalkan akan habis jika dia tidak bisa mengelola dengan sangat baik. Sama dengan iman kita. Kalau dia mengalami ujian, biarkan. Dimarahin Om Riko, yuk jarno Bapak Ibu. Disuruh ke gereja sama Om Riko, biarkan. Diskors, ya biarkan. Biar dia mengalami dan bertumbuh dalam iman. Karena ini adalah sebuah proses di mana kita harus semakin percaya, semakin memahami dan hidup dalam kehendak Tuhan melalui firman, melalui doa, melalui pengalaman hidup yang membentuk kita menjadi dewasa secara rohani. Jangan hanya dewasa secara jasmani, besar badannya tetapi kecil imannya. Kalau orang hanya besar badannya, tua umurnya, tapi pikirannya seperti anak-anak, itu IQ-nya jongkok. Ada banyak orang yang gak sadar akan hal ini. Sama dengan iman. Dia sudah lama ikut Tuhan, bahkan sudah pelayanan, tapi jenggotan. Tapi tidak kenean. Oh, ini belum bertumbuh di dalam iman, Bapak Ibu. Tapi orang yang bertumbuh di dalam iman, dia akan terbentuk karakter rohaninya. Dia tidak usah disuruh-suruh berdoa, otomatis akan berdoa. Saya izin Bapak Ibu, mulai besok sampai Jumat atau sampai Sabtu, seminggu besok lah, saya akan mungkin tidak doa pagi, karena saya lagi di luar Bapak Ibu. Ya saya coba untuk doa pagi. Yang saya izin itu doa malam Bapak Ibu. Doa malam yang saya izin. Tapi kalau yang doa pagi sama renungan pagi, saya masih bisa. Tapi kalau untuk renungan yang jam 9 sama jam 3 mungkin tidak akan terbit. Tapi yang saya terbitkan itu renungan jam 6, yang pagi, siang, dan malam. Seharusnya meskipun saya nggak cover Bapak Ibu dengan doa dan firman, Bapak Ibu akan otomatis bertumbuh dalam iman. Berdoa sendiri, baca firman sendiri. Loh, Om Riko biasanya ngasih firman Tuhan jam 9. Hari ini enggak, dibaca lagi yang pagi. Yang setuju katakan amin. Yang jam 12 nggak dikasih, baca lagi yang pagi. Kalau misalnya sampai jam 6 nggak dikasih, tetap baca lagi yang pagi. Seharian nggak dikasih, baca lagi yang kemarin. Enak no aku sini Bapak Ibu. Tapi orang yang bertumbuh dalam iman dan dewasa dalam iman akan seperti itu. Saya masih ingat gereja ini pada saat almarhum Om Samuel sakit dan meninggal, belum ada yang melayani, nggak ada transisi. Kita ibadah raya, tidak ada yang khotbah, nggak ada yang berani khotbah, semuanya baca firman Tuhan dari ayat per ayat, satu orang. Betul nggak kira-kira? Itu dewasa dalam iman. Dari awal saya melihat gereja ini tuh orangnya dewasa dalam iman. Tapi Tuhan maunya nggak hanya di situ, harus ada pertumbuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Meninggalkan cara hidup yang kekanak-kanaan. Secara apa?
rohani dan mulai hidup dalam pengertian iman karakter yang matang menurut Kristus. Kekanak-kanaan itu seperti apa? Ini tadi, egois, mudah tersinggung, kekanak-kanaan, tidak konsisten, itu kekanak-kanaan. Tahu ya maksud saya? Kenapa ketekunan, konsistensi itu mahal harganya? Bapak Ibu coba, kalau Bapak Ibu yang dewasa, yang sudah bekerja, gak konsisten, sudah ikut orang, gak konsisten, jam 6, wah jatuh, sorry, waktunya bangun, jam 6 waktunya bangun, waktunya kerja, terus Bapak Ibu yang kerja ngomong, aku males dino iki, wis gak kerja wae, bisa gak? Oh bisa, besok kerja, besoknya lagi karena begadang, jam 6 dibangunin lagi, jam 6 gak kerja ta, aku males, gak konsisten. Ini bukan orang dewasa, tapi orang yang konsisten. Capek, gak capek, sibuk, gak sibuk, dia akan lakukan apa yang dia komitmenkan. Amin Bapak Ibu. Rasanya coba capek yuk. Ya gimana lagi? Harus bekerja, harus melayani, harus ke gereja. Konsisten ini mahal. Saya gak butuh banyak orang, saya butuh orang yang konsisten dalam pelayanan. Kenapa? Karena dengan konsisten, dia mulai menghargai perkara kecil. Dan saya tahu, orang yang menghargai perkara kecil, satu kali nanti, dia akan dikasih perkara yang besar. Kalau gak konsisten, wis jangan berharap muluk-muluk. Wis, gak bisa. Ini adalah cara hidup yang kekanak-kanaan Bapak Ibu. Atau hanya mengejar berkatnya saja. Mau beribadah, mau melayani, ya kalau ada berkatnya, kalau ada embel-embelnya, wah ini anak-anak ini. Kita baca ya 1 Korintus 13:11, 2-3, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nggak egois, yang setuju katakan amin. Nggak mudah tersinggung, yang setuju katakan amin. Konsisten, yang setuju katakan amin. Dan tidak hanya mengejar berkat saja, yang setuju katakan amin. Kalau Bapak Ibu sudah dewasa akan seperti ini, pasti. Yang kedua, pemain musik bisa masuk. Bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Yang terakhir ini ya, merupakan hasil dari proses pertumbuhan iman yang berkelanjutan dan terarah. Orang yang seperti ini pasti memiliki disiplin rohani serta kematangan karakter di dalam Kristus. Tapi pernah nggak kita nggak doa pagi? Pernah. Betul ya? Karena sangat teramat, waduh, capek, lelah, lemah. Tapi apakah itu terus nggak doa pagi Bapak Ibu? Enggak. Aduh Tuhan, aku izin ya sehari ini ya. Iya. Tuhan tahu kok kelemahan kita. Tuhan gak marah, gak iso, gak gitu Bapak Ibu. Tapi jangan berkelanjutan malesnya, izin kok terusan. Pak Budi yang HRD, kalau ada karyawan yang terusan, suka gak Pak Budi? Gak sesuai dengan peraturan. Kita harus disiplin rohani. Karena ini adalah kematangan karakter kita. Kita baca Filipi 3 ayat 12-14. 2-3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengerjarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Orang yang matang secara rohani, orang yang bertumbuh dalam iman, yang berkelanjutan dan terarah, dia tidak terbeban oleh masa lalunya. Dia konsisten untuk ke depan. Ya wes om, kemarin aku tidak konsisten. Hari ini aku dengar firman Tuhan, aku mau bertumbuh dalam iman yang terarah dan berkelanjutan. Aku mau konsisten. Amin Bapak Ibu. Bukan karena, aku sudah dapat jabatan.
percayalah dapat jabatan dan tugas itu merotoli dalam waktu bulan yang keempat. 1, 2, 3 bulan ini, wakas Bapak Ibu. Merotoli Bapak Ibu. Saya tidak butuh banyak orang. Saya butuh orang yang konsisten. Orang yang tekun, walau banyak rintangan. Satu kali Bapak Ibu harus banyak dengar kesaksian dari gereja luar yang sudah besar. Mereka melayani nggak ada yang dibayar Bapak Ibu. Saya melihat, kok iso ya mereka kayak gitu ya. Mereka melayani ini padahal mereka punya usaha loh. Tapi waktunya pelayanan, mereka pelayanan. Kalau waktunya pelayanan mereka nggak bisa, mereka benar-benar minta maaf. Saya minta maaf, benar-benar nggak bisa. Nggak mau ngilang gitu aja Bapak Ibu. Ini orang yang konsisten, orang yang matang karakternya. Pasti dia akan melakukan seperti itu. Gak banyak alasan. Bertumbuh dalam kedewasaan rohani adalah proses menjadi pribadi yang apa Bapak Ibu? Stabil. Yang berakar dalam kebenaran, yang siap dipakai oleh Tuhan, dan yang mencerminkan karakter Kristus di dalam apa? Pikiran, perkataan, tindakan. Bapak Ibu pasti akan stabil kalau dewasa rohani. Wah, ada acara plak di luar. Enggak, saya ibadah. Oh, nanti itu gini. Enggak, saya ibadah. Orang yang dewasa rohani pasti stabil. Dan dia akan berakar dalam kebenaran Tuhan. Dan orang yang seperti ini akan siap dipakai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan selanjutnya dia membuahkan karakter yang benar. Pikiran, perkataan, tindakan sesuai dengan karakter Kristus. Berat memang, tapi saya berharap firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.